Keok. Mampus kaum Zionis, pasukan terus berguguran, Israel terpaksa panggil veteran GAEK. Dan. His. Dan. His. Dan. His. مش ما يختفي تشكو. اختف. فيك. Tentara dari pasukan penjajahan Israel, IDF, terus berguguran di jalur Gaza. Media Israel melaporkan bahwa tentara pendudukan dalam beberapa pekan terakhir terpaksa batalion baru tentara veteran yang berusia di atas 40 tahun guna mengantisipasi kurangnya pasukan. Surat kabar Israel Hayom melaporkan, tentara yang bergabung dengan unit baru tersebut sebelumnya telah dibebaskan dari wajib militer di IDF. Batalion tersebut diberi nama Bari, mengacu pada permukiman yang diserbu oleh perlawanan Palestina pada tanggal 7 Oktober. Batalion tersebut akan dipimpin oleh mantan anggota Knesset, Yoas Handel. Israel Hayom menjelaskan, sekitar 600 tentara dan perwira yang telah menyelesaikan dinas cadangan dan pengecualiannya dibatalkan, direkrut ke dalam Batalion Bari. Surat kabar tersebut melaporkan bahwa anggota batalion tersebut telah memulai latihannya, dan tidak menutup kemungkinan bahwa batalion tersebut akan menerima misi operasional dalam waktu dekat, bahkan mungkin di Rafah, selatan jalur Gaza. Pemerintah Israel melansir, setahun belakangan merupakan yang paling mematikan bagi pasukan keamanan dan warga sipil dalam 5 dekade belakangan. Menurut Kementerian Pertahanan, 760 tentara tewas saat bertugas di militer selama setahun terakhir. Sebanyak 61 veteran penyandang cacat lainnya meninggal karena komplikasi dari cedera yang diderita selama dinas mereka pada tahun-tahun sebelumnya, kata kementerian. Di tengah perang yang sedang berlangsung yang dimulai pada tanggal 7 Oktober dengan serangan gencar kelompok pejuang Palestina di Israel Selatan, 711 tentara dan anggota pasukan keamanan telah terbunuh. Mereka termasuk 598 tentara IDF, 39 petugas keamanan lokal, 68 petugas polisi, dan 6 anggota Shin Bet. Para pejuang Palestina sejauh ini terus melancarkan perlawanan sengit terhadap pasukan IDF yang bersiap menyerang Rafah dari darat. 4 tentara Israel tewas dan beberapa lainnya luka-luka ketika pertempuran sengit berkecamuk di jalur Gaza pada Jumat. Keempat tentara tersebut tewas di wilayah Al-Zaitoun di kota Gaza. Menurut penyelidikan awal IDF, mereka terkena alat peledak atau perangkat di sebuah gang. Pasukan tersebut menyerbu sebuah kompleks sekolah di mana militer mempunyai indikasi adanya aktivitas Hamas. Persenjataan dan setidaknya 1 terowongan ditemukan di area sekolah. Perwira dan prajurit lain dari Batalion 931 terluka parah dalam insiden yang sama. Secara terpisah, 2 tentara lainnya dari Batalion 9 Brigade Lapis Baja 401 terluka parah akibat tembakan RPG terhadap sebuah tank di daerah Rafah di Gaza Selatan. Angka kematian kemarin menambah panjang daftar tentara IDF yang tewas dalam operasi serangan ke Rafah. Ahad lalu, 4 tentara tewas di rudal pejuang Palestina di pos Karem Abu Salem. Kematian tentara Israel juga tercatat di perbatasan dengan Lebanon akibat bombardir rudal Hizbullah. Seorang komandan pasukan elit Israel juga baru-baru ini tewas akibat disergap pejuang Palestina di Tulkarem di tepi barat. Sementara pihak perlawanan melaporkan bahwa kendaraan tempur Israel terus menjadi sasaran meski jumlahnya berkali lipat dari serangan darat pertama. Al-Mayadin melansir, seorang pemimpin lapangan perlawanan Palestina dari Al-Zaitoun mengatakan bahwa pejuang mereka terlibat dalam konfrontasi sengit dengan pasukan pendudukan Israel di barat daya lingkungan tersebut, di tenggara kota Gaza.
Pemimpin tersebut menyebutkan bahwa konfrontasi terkonsentrasi di sekitar Masjid Badar dan klinik UNRWA, lokasi mujahidin berhasil menghancurkan beberapa kendaraan militer Israel sejak Kamis. Mereka juga menghujani pasukan pendudukan Israel dengan mortir 60 mm. Menurut perusahaan penyiaran publik Israel tentang pendudukan Israel mengumumkan 615 tentaranya tewas dalam pertempuran di jalur Gaza. Tentaranya juga mengatakan tentara terluka sebanyak 3.361 sejak pecahnya perang di Gaza. Pada Senin kemarin, tentara Israel kembali mengabarkan jika serangan pesawat berawak Hizbullah telah menewaskan beberapa tentara dan polisi Zionis. Hingga saat ini pasukan Israel telah menghabisi lebih dari 34.000 warga Palestina. Hal itu membuat muak banyak negara hingga beberapa negara pendukung Israel telah berhenti melakukan diplomasi dan kerjasama dengan Israel atas kebiadabannya. Sementara itu, Amerika Serikat menjadi pemasok senjata utama yang digunakan Israel untuk menghabisi warga Palestina. Warga Palestina pun berharap keadilan dan perang segera berhenti. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan untuk pertama kalinya bahwa dia akan menghentikan sejumlah pengiriman senjata ke Israel karena telah terlalu banyak korban tewas. Pada hari yang sama, pemerintahan Biden menunda penyerahan laporan ke Kongres yang semula dijadwalkan pada hari Rabu mengenai apakah penempatan peralatan militer Israel yang dipasok Amerika di Gaza melanggar hukum kemanusiaan Amerika Serikat atau hukum internasional. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan evaluasi tertulis akan segera disampaikan. Dalam wawancara dengan Erin Burnett dari CNN, Biden mengatakan warga sipil telah terbunuh di Gaza sebagai akibat dari bom-bom yang dilakukan oleh Zionis. Maka dari itu, Amerika Serikat siap menghentikan pasokannya. Selain itu, dia juga mencatat jika Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, memulai aksi militer yang signifikan ke kota Rafah, penghentian pengiriman senjata akan diberlakukan segera.